Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua guys? Ya, hari ini saya ingin mengulas semua kekecewaan para penonton, para netizen akibat dari tata cara BKSDA mengevakuasi dan merelokasi dari Buaya Rizka. Ikuti sampai dengan selesai. Mohon jangan di-skip supaya tidak gagal paham. Demikian, ikuti sampai dengan selesai. Terima kasih. Yang belum subscribe, silakan di-subscribe, like dan komennya ditunggu. Semuanya kita dukung Buaya Rizka kembali ke habitatnya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semuanya. Harapannya semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sobat, begitu kita kehilangan sekali akan sosok Rizka dan Pak Ambo yang selalu menghibur kita dalam channel YouTube-nya. Betapa banyak orang-orang atau para pemirsa yang merasa kehilangan dan bersedih karena tidak pernah melihat update Buaya Rizka terbaru. Bagaimana kondisi Buaya Rizka? Dan sebegitu banyaknya tanggapan netizen atau para penonton, begitu kejamnya penegak hukum atau BKSDA menangani Rizka, sehingga sampai saat ini belum terlihat sosok Rizka yang dahulu di Sungai Guntung. Kita tahu Sungai Guntung, dan saya sendiri pun tahu akan Sungai Guntung itu karena adanya Rizka. Kita mencoba cari tahu tentang Bontang karena adanya Rizka. Sungai Guntung bisa menjadi terkenal karena adanya Rizka. Sungai Guntung yang tadinya bukan apa-apa sekarang menjadi viral di mana-mana dengan adanya Buaya Rizka. Buaya Rizka sosok buaya yang tenang, sopan, dan sangat bisa menghargai keluarga Pak Ambo. Wajar kalau banyak sekali pemirsa yang merasa kehilangan sosok atau Buaya Rizka ini. Tentunya kita merasa kehilangan, saya pun merasa kehilangan walaupun hanya melihat melalui konten YouTube-nya Pak Ambo atau melalui channel Fitriani Rizka. Saya hanya bisa mendukung dalam doa, semoga apa upaya yang dilakukan oleh Pak Ambo beserta teman-teman yang sukarela menolong Pak Ambo demi pembebasan Rizka, kita doakan saja. Karena juga kita tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi dinas atau instansi BKSDA yang begitu sulit untuk kita mengerti. Para pemirsa semuanya yang ada di mana saja, dari Indonesia atau pelosok dunia, mari kita doakan agar Buaya Rizka bisa kembali bersama Pak Ambo di Sungai Guntung, di habitatnya. Pak Ambo tidak pernah memaksakan Buaya Rizka untuk berada tetap di situ ataupun memaksa Rizka untuk tinggal di satu tempat. Tapi Pak Ambo benar-benar memberikan kebebasan untuk Rizka. Karena memang Pak Ambo kita lihat
Pak Ambo begitu tulus, ya, begitu tulus memerhatikan Rizka dari kecil sampai besar. Yuk teman-teman, kita support selalu Pak Ambo dengan doa, dan juga kita support Pak Ambo dengan kita menonton secara full durasi agar Pak Ambo ini juga dapat masukan, karena dia perlu juga untuk akomodasi. Dengan kita menonton channel Pak Ambo dengan full durasi, walaupun itu konten yang sudah lama, itu kita sedikit sudah bisa menolong Pak Ambo. Jadi channel Pak Ambo tetap dapat eksis dan dapat pemasukan dari AdSense YouTube. Ayo teman-teman semuanya, kita bantu Pak Ambo dengan doa dan selalu support konten-kontennya. Nah teman-teman, saya tidak bisa lagi berbuat apa-apa untuk sekarang ini. Saya hanya pasrahkan semua sama yang kuasa. Masalah Rizka sama Pak Ambo. Nah, karena walaupun Pak Ambo bertahan, Pak Ambo tidak bisa apa-apa karena Pak Ambo hanya orang sendiri, tidak punya siapa-siapa. Sedangkan musuhnya Pak Ambo banyak teman-teman. Jadi saya lebih baik banyak diam aja. Iya benar Pak Ambo. Sama yang kuasa. Siapa tahu ada titik terangnya di balik itu. Mudah-mudahan kebenaran berpihak sama Rizka. Nah, ya, sayang dia pun, sayang dia sih, sayang dia. Lihat, Rizka tidak seperti buaya yang lain yang siap menerkam atau menyerang manusia. Tapi dia adalah sosok hewan yang tenang dan sopan. Saya yakin dari pelosok dunia yang sudah menonton konten Fitriani Rizka dari awal sampai saat ini pasti akan merasa kehilangan sosok hewan buas atau liar yang bernama buaya Rizka, yang begitu dekatnya dengan Pak Ambo dan keluarganya. Ini kita lihat, dia itu dengar apa yang diucapkan oleh Pak Ambo. Lihat, itu seperti anak sama orang tua dielus-elus. Begitu sayangnya istrinya Pak Ambo terhadap Rizka, dan Rizka tidak melakukan penyerangan. Amin. Amin. Kita lihat sendiri seperti apa buaya Rizka. Harusnya BKSDA itu juga bisa melihat seperti apa kesehariannya Rizka melalui konten-kontennya. Seperti apa buaya Rizka. Kan bisa menjadi referensi bahwa buaya ini tenang, tidak memiliki karakter seperti buaya-buaya lain yang begitu ganas gitu. Tapi buaya ini tenang sekali. Kita yang bukan ahli hewan aja bisa melihat buaya Rizka tenang,
Ketika tertidur di pinggir sungai, dipanggil Pak Ambo, dia turun, dikasih dia makan, dia sopan, tidak beringasan. Sudah tuh. Makanya kita suka jadi bingung ya, mengapa bisa terjadi gitu loh. BKSDA begitu gegabahnya menangkap Rizka, begitu gegabahnya BKSDA cara menangani Rizka dalam evakuasi untuk relokasi ke tempat lain. Kita sangat menyayangi. Sebenarnya kita ini bersuara ini bukan kita benci BKSDA, tapi kita ingin protes bagaimana supaya BKSDA itu menangani satwa itu dengan baik. Meminimalisir tingkat stres daripada hewan itu ketika dievakuasi. Bagaimana caranya itu carilah. Supaya tidak menjadi kendala di kemudian hari. Kita lihat kan Pak Ambo begitu sedih melihat Rizka tidak bisa atau nggak mau makan. Nah, itu kan dampak daripada penanganan evakuasi yang kurang baik. Rizka ini salah satunya menjadi ikon di kota Bontang, khususnya Kalimantan Timur. Karena bukan cuma Pak Ambo itu membuktikan sesama kita Indonesia, sedangkan orang luar pun dapat memegang dia, apalagi sesama kita teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu. Nanti teman-teman saksikan aja di video selanjutnya. Aku mau ke atas sana dulu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ambo sudah memberikan hiburan pada kami, pengetahuan pada kami bahwasanya alam itu bisa bersahabat, hewan sebuas apapun bisa bersahabat dengan manusia bila manusia itu mau memberikan kasih sayang padanya, memberikan perhatian yang tulus, tidak memaksakan kehendak kita kepada hewan-hewan liar. Kita berikan kebebasan bagi hewan liar. Sambil kita memerhatikan hewan liar saja bisa mengerti, punya perasaan. Hewan saja mengerti dan punya perasaan. Ketika dia diperhatikan dengan manusia-manusia, dia tidak menyerang. Ya pemirsa, demikianlah. Semoga buaya Rizka bisa kembali ke Pak Ambo, ke Sungai Guntung bersama keluarga atau teman-teman buaya lainnya di Sungai Guntung. Demikian saja. Semoga apa yang kita hambakan, inginkan, kita utarakan dalam doa supaya Rizka bisa kembali ke alamnya atau ke habitatnya, bisa terkabulkan. Ya Allah, berikanlah kebebasan untuk Rizka kembali untuk hidup di alam, untuk kembali ke habitatnya ya Allah. Ya Allah, Kau hukum mereka yang fitnah buaya Rizka. Kau hukum orang-orang yang sudah menyakiti buaya Rizka. Terima kasih ya Allah.